sedikit tentang siapa itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama panjang beliau Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Jadi nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay. Jadi sama tuh, satu kakek, tapi kakek yang agak jauh, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Kunyah itu julukan beliau. Umar dijuluki Abu Hafsin karena beliau punya anak perempuan namanya Hafsah. Adapun gelar beliau diberikan gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena Umar bin Khattab ini orang yang memang dijuluki para ulama sebagai rajulun mulham, orang yang diberikan ilham oleh Allah, dan beliau menutup segala pintu-pintu kebatilan dan kesyirikan. Nanti kita bawakan bagaimana beliau membuat kebijakan-kebijakan yang itu dalam rangka menutup pintu-pintu kesyirikan agar tidak masuk ke dalam kaum muslimin. Adapun beliau lahir sekitar 13 tahun setelah tahun gajah. Berarti jaraknya sama Rasulullah berapa tahun? Rasulullah lahir kapan? Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Berarti bedanya sama Umar 13 tahun. 13 tahun setelah Rasulullah lahirlah Umar ibn al-Khattab. Keluarga beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Zainab binti Maz'un. Ini saudarinya, sahabat yang mulia yang Bapak Ibu sering dengar namanya Utsman bin Maz'un. Yang Utsman bin Maz'un ini ketika wafat Rasulullah SAW mencium dahi beliau dan Rasulullah menangis bersedih karena Utsman bin Maz'un ini salah satu as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dari pernikahan beliau dengan Zainab dikaruniai 3 anak. Yang pertama yang paling terkenal Abdullah bin Umar, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis itu kan setelah Abu Hurairah, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian juga beliau punya anak Abdurrahman, tapi ini nggak terlalu terkenal ya. Dan yang ketiga Hafsah yang juga menjadi salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masa beliau menjadi khalifah. Beliau diangkat jadi khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah. Dan beliau selesai dari masa kekhalifahannya karena beliau wafat dibunuh oleh salah seorang Majusi atau salah seorang Persia juga, yaitu Abu Lu'lu', yaitu pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriyah. Berarti berapa lama Umar jadi khalifah? Berapa lama? Menjabat 13 Hijriyah, wafat 23 Hijriyah. Berapa tahun? 10 tahun lebih ya. 10 tahun 5 bulan ya. Tapi kebijakan beliau ini banyak dicatat oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah mereka.
Saya bawakan sedikit tentang manaqib. Manaqib ini keistimewaan sahabat Umar bin Khattab. Yang pertama, Rasulullah SAW sudah mendoakan Umar saat beliau masih jahiliyah untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Sebagaimana hadis yang familiar riwayat Tirmidzi yang Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik bi Abi Jahlin atau bi Umar ibn al-Khattab. Rasulullah kan berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua orang kuat Quraisy yang lebih engkau cintai. Apakah itu Umar bin Khattab atau Abu Jahlin? Tapi ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Dan setelah Umar masuk Islam, maka Islam begitu kuat. Bahkan gak ada lagi orang-orang Quraisy yang berani menghalangi dakwahnya Rasulullah. Karena kuatnya Umar ini. Umar kan dulunya preman, ya, yang dikenal memang sama orang-orang Quraisy juga. Bahkan dalam riwayat Umar itu dia bisa untuk berkelahi melawan 10 orang sekali. Di satu orang Umar berhadapan dengan 10 orang. Makanya semakin disegani agama Islam setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, Allah jadikan kebenaran itu ada pada lisan dan hati Umar. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar bin Khattab. Lihat, sabda Rasulullah terbukti Bapak Ibu. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun karena sebab usulan Umar bin Khattab. Makanya tadi Umar dijulukinya oleh ulama rajulun mulham, orang yang diberikan ilham. Karena banyak tuh ayat-ayat Al-Quran yang turun karena usulan dari Umar bin Khattab. Ya, saya bawakan sebagian saja ayat tentang hijab. Yang Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian para sahabat bertanya atau meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah, maka hadapkanlah hijab. Jadi nggak boleh langsung tuh. Ya, ini kan usulannya Umar. Kata Umar sebelum turun ayat ini, ya Rasulullah, yang masuk ke rumahmu itu nggak semuanya orang baik. Ada juga mereka orang yang buruk, yang mereka ketika melihat istri-istrimu, mereka memiliki syahwat. Maka akhirnya turunlah ayat tentang hijab berdasarkan usulanmu. Yang kedua, ayat tentang larangan menyolatkan jenazah orang munafik. Ini kan kisahnya bapak pentolannya orang munafik. Siapa Bapak Ibu? Pentolan orang munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul wafat. Sementara anaknya namanya Abdullah juga itu sudah masuk Islam. Nah, ketika bapaknya wafat ini, Abdullah bin Ubay bin Salul minta Rasulullah menyolatkan jenazah bapaknya.
Rasulullah orang yang penyayang, nggak punya dendam, walaupun dulu kan dikhianati ketika perang Uhud, ya. Maka Rasulullah datang tuh untuk menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikenal pentolangnya orang munafik ini, yang suka memalingkan pasukan kaum muslimin untuk nggak berangkat jihad. Tapi Rasulullah tetap tuh ingin menyolatkan, dan saat itu Umar tahan. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, bukankah Allah melarang engkau menyolatkan jenazah orang munafik?" Waktu itu belum turun ayat surah At-Taubah 84 ini. Rasulullah bilang, enggak, Allah memberikan pilihan kepadaku. Karena ayat yang sebelumnya turun itu surah At-Taubah ayat 80. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Apakah kamu Muhammad memohonkan ampun kepada Allah ataupun tidak, Allah enggak akan mengampuni mereka orang munafik. Akhirnya Rasulullah nyolatin. Setelah selesai sholat, turun ayat ini. Apa ayatnya? At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Janganlah engkau menyolatkan jenazah orang munafik, salah satu dari mereka, selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri di atas kuburannya, maksudnya mendoakan ampunan untuknya. Saya tanya Bapak Ibu, ayat ini berlaku untuk semua kaum muslimin atau untuk Rasulullah saja? Kalau ada orang munafik meninggal dunia, boleh nggak kita ikut menyolatkan jenazahnya? Ada orang munafik meninggal dunia, boleh nggak kita nyolatin jenazahnya? Tapi yang dimaksud munafik di sini munafik dalam hal keyakinan, munafik i'tiqad katanya. Karena munafik ada dua Bapak Ibu. Ada munafik i'tiqad secara keyakinan, ada munafik amali, munafik secara amal. Munafik secara amal itu yang Bapak Ibu sering dengar hadisnya, idza haddatsa kadzaba. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia mengingkari, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Itu munafik secara amal. Munafik secara amal, maka tetap dia seorang muslim. Kalau dia wafat, tetap kita salatkan jenazahnya. Tapi yang jadi pertanyaan, munafik secara keyakinan. Munafik secara keyakinan itu apa contohnya? Dia benci dengan syariat Allah, dia cela hukum Allah, dia cela sunnah-sunnah Rasulullah, dia cela Rasulullah. Itu munafik secara keyakinan. Nah, munafik secara keyakinan ini boleh nggak kalau dia wafat kita sholatin jenazahnya? Hah? Atau kita ikut kayak Rasulullah nih, nggak usah nyolatin? Hah? Kalau ada orang munafik secara keyakinan tadi, yang dia kita tahu nih syariat Allah dicela, Rasulullah dicaci maki, hukum-hukum Allah dilecehkan, dia wafat, kita ikut sholatin jenazahnya nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu harus paham, ayat ini tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin, tapi ayat ini berlaku untuk para pemimpin dan tokoh-tokoh agama.
ketika melihat ada ciri-ciri orang itu munafik, mayoritas ulama mengatakan pemimpin nggak boleh ikut menyolatkan, supaya memberikan apa? Efek jerah. Oh, pemimpin nggak mau nyolatin, ulama nggak mau nyolatin, tokoh agama nggak mau nyolatin, tokoh masyarakat nggak mau menyolatkan. Itu untuk memberi apa? Efek jerah. Dan ini sama dengan beberapa orang yang wafat, Rasulullah nggak mau menyolatkannya kan? Seperti orang yang wafat masih meninggalkan hutang. Itu untuk memberikan apa? Efek jerah sebetulnya. Makanya itu berlaku juga tokoh-tokoh kalau tahu masih ada jenazah yang dia meninggalkan hutang dan gak ada yang menanggung hutangnya, maka hendaknya gak menyolatkan jenazah. Begitu juga dalam hadis Rasulullah gak mau menyolatkan jenazah yang wafat karena bunuh diri. Dalam rangka apa itu? Memberi efek jerah. Ketika Rasulullah tahu ini jenazah wafatnya karena bunuh diri, intihar, maka Rasulullah nggak mau menyolatkannya. Nah, hadis-hadis yang seperti ini, Bapak Ibu, ini tidak berlaku seluruh kaum muslimin, tapi ini berlaku untuk siapa? Para pemimpin, tokoh agama, ulama, yang mereka adalah panutan, hendaknya mereka tidak menyolatkan orang-orang yang tidak disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi paham ya, Bapak Ibu, kalau ada orang munafik ya dan dia wafat, ya ilaha digeser. Qadarullah wa masyaallah fa'al. Yang ketiga, ayat yang turun karena sebab usulan Umar, ayat tentang sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Itu kan sebelumnya nggak disyariatkan, Bapak Ibu. Tapi Umar muslim, wahai Rasulullah, seandainya kita menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka Allah turunkan firman-Nya surah Al-Baqarah 125, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam, awas ya, bukan makam. Orang Indonesia senang kalau makam itu. Ini makom. Makom itu monumen. Jadi bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Jadi monumen makom itu, ya, dijadikan sebagai tempat sholat di belakang makom Ibrahim. Yang keempat, ayat tentang tawanan Badar. Ini juga turun berdasarkan usulan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah ngajak sahabat bermusyawarah, ini kita mau apakan tawanan perang Badar? Kata Abu Bakar, sudah suruh saja keluarga mereka yang ada di Mekah untuk menebus mereka. Tapi kalau Umar enggak, kata Umar, ya Rasulullah, sudah habisi, bunuh mereka. Maka Rasulullah awalnya condong tuh kepada pendapatnya Abu Bakar. Tapi Allah tegur dengan surah Al-Anfal ayat 67-68 ini, yang Allah lebih membenarkan usulannya Umar. Allah mengatakan, maka nabi an yakuna lahu asra hatta yufkhina fil ard. Tidak layak bagi seorang nabi mereka memiliki tawanan-tawanan, maka harusnya langsung dibunuh sudah. Artinya ini membenarkan usulan siapa? Umar ibn al-Khattab.
Yang kelima, ayat tentang larangan minum khamr. Ini kan doanya Umar. Umar minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami penjelasan tentang khamr ini. Jadi bertahap kan tuh, turun selama 3 kali. Maka itu semua usulan-usulan Umar, doa Umar yang menjadikan khamr ini menjadi haram secara mutlak. Ya. Yang ketiga, keistimewaan Umar bin Khattab, syaitan takut bertemu dengan Umar. Hadisnya sahih Bapak Ibu, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah kepada Umar, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya wahai Umar, malakiyaka syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajji. Kata Rasulullah kepada Umar, tidaklah syaitan bertemu denganmu di suatu jalan wahai Umar, melainkan ia mengambil jalan lain yang bukan jalanmu. Bayangin Bapak Ibu, syaitan dari golongan jin dan manusia takut ketemu Umar. Dan kayak apa tuh wibawanya Umar? Ya, kalau kita kan enggak, syaitan malah nyamperin. Ya, kalau Umar itu subhanallah, ini syaitan dari golongan jin dan manusia sekalipun, kalau sudah ketemu Umar itu sudah segan, mereka nggak mau. Ya, saya mau tanya, amalan apa yang membuat syaitan dari golongan jin dan manusia takut sama Umar? Bapak Ibu tahu nggak? Amalan apa ini yang membuat kok syaitan dari golongan jin dan manusia takut sama Umar kalau ketemu? Apa amalannya Umar Bapak Ibu? Masa nggak tahu, udah sering dengar hadis ini? Ikhlas bukan. Amalan Umar kata ulama yang membuat syaitan dari golongan jin dan manusia itu takut kalau berjumpa dengan Umar. Umar ini orang yang rasa takutnya besar kepada Allah. Makanya Umar itu kan fisiknya diceritakan, di bagian pipinya itu ada 2 garis hitam. Ya, yang 2 garis hitam itu karena sebab Umar itu sering nangis. Bukan nangis karena gak punya duit, ya, tapi nangis setiap malam karena takut kepada Allah. Ya, nah, Bapak Ibu kalau mau disegenin sama orang, berarti punya rasa takut yang besar kepada Allah. Ya, bukan hanya di saat ramai, di saat sendirian. Umar tuh nangis kalau sholat malam itu. Bayangin, gak kebayang kan nangisnya Umar sampai membentuk garis hitam. Itu kan betapa seringnya Umar nangis dan berapa banyaknya air mata Umar ketika menangis. Karena sampai membentuk hitam kan luar biasa. Berarti itu kan secara kuantitas dan kualitasnya. Ya. Sama lah kayak orang yang sering sujud kan begitu kan, ada tandanya. Bukan karena digesek-gesek ketika sujud, ya, tapi memang ada tandanya itu. Ya, orang yang sering sujud dia kelihatan tuh. Ya. Maka ini Bapak Ibu, amalannya Umar yang membuat syaitan dari golongan jin dan manusia takut berjumpa dengan beliau. Maka Bapak Ibu kalau mau disegenin sama manusia, rasa takutnya besar kepada Allah, terutama dalam kondisi sendirian. Karena kita kan kalau sendirian peluang maksiatnya besar. Apalagi ibu-ibu ya, sendirian di rumah, di dalam kamar, suami kerja, anak sekolah.
itu kan peluang maksiatnya besar. Ya, buka YouTube, lihat cowok-cowok ganteng gitu ya. Biasanya kan begitu. Sama yang bapak-bapak juga begitu. Ya, kalau lagi sendirian peluang maksiatnya besar. Tapi ketika dia takut sama Allah, Allah jadikan tuh manusia segan sama dia. Nah, ini yang ketiga, manaqib keistimewaan Umar bin Khattab. Yang keempat, ini testimoni langsung. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab." Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Rasulullah, seandainya ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar bin Khattab. Yatim Bapak Ibu, ya. Kata Rasulullah, seandainya ada nabi setelahku, niscaya itu adalah Umar bin Khattab. Kata Ibnu Hajar, Rasulullah bilang, seandainya ada nabi, maka itu adalah Umar. Itu adalah pujian tertinggi untuk Umar. Karena Umar ini memiliki sifat-sifat seperti sifatnya para nabi dan rasul. Beliau itu tegas, beliau itu senantiasa amanah, beliau itu penuh dengan hikmah. Nah, ini kan sifat-sifat kenabian yang itu ada pada diri Umar bin Khattab. Tegas terhadap kebenaran, gak ada kompromi Umar. Kalau masalah kebatilan sudah ditumpas oleh Umar. Nanti kita bawakan tentang bagaimana Umar menutup celah-celah pintu-pintu masuknya kesyirikan. Yang kelima, ini sudah familiar ya, Umar dijamin masuk surga, ya. Kemudian yang keenam, Umar dikenal sebagai khalifah, pemimpin yang adil. Sampai kambing saja Bapak Ibu itu dikhawatirkan sama Umar. Kata Umar bin Khattab, seandainya ada kambing mati di tepi sungai Efrat, aku takut Allah akan menghisap Umar pada hari kiamat. Kalau ada kambing kepleset gara-gara jalanannya gak bagus, akhirnya dia nyemplung ke sungai Efrat. Kata Umar, aku takut Allah akan menghisap Umar pada hari kiamat nanti. Kayak apa itu rasa takutnya Bapak? Kambing dikhawatirin, ya, gimana manusia? Kalau hari ini kan jalanan lubang gede, nunggu ada yang mati dulu baru diperbaiki. Ya, ini Umar jalanan yang khawatir hewan itu nyemplung, itu sudah dikhawatirkan sama Umar bin Khattab. Baru Bapak Ibu kita masuk kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar menutup pintu masuk untuk berbuat kesyirikan. Umar punya kebijakan untuk memerintahkan menebang pohon Bai'atul Ridwan. Mereka yang ikut berbaiat pada Bai'atul Ridwan, mereka orang yang dijamin surga dan Allah ridho kepada mereka. Surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah ridho kepada orang beriman yang mereka berbaiat di bawah pohon ridwan itu. Setelah Rasulullah wafat di zaman Umar, ada sebagian yang mendatangi pohon tersebut untuk sholat dan cari keberkahan. Karena ini pohon dulu pernah dijadikan tempat baiatnya Rasulullah. Lihat Bapak Ibu, Umar tutup itu pintu kesyirikan. Kata Umar, tebang pohon tersebut. Ya, ditebang di zaman Umar. Karena orang meyakini kalau sholat dekat pohon ini pahalanya dilipat gandakan. Karena ini pernah dipakai baiat sama Rasulullah. Ya,
Maka keyakinan seperti ini, lihat, Umar tutup itu dengan disuruh tebang pohonnya. Ya, kalau Umar hidup di zaman kita, nggak ada lagi benda-benda keramat tuh. Ya, karena Umar pasti perintahkan musnahkan itu, karena ini kan celah pintu jatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, ini lebih prestisius lagi Bapak Ibu. Umar memerintahkan menyembunyikan kuburan Nabi Daniel. Bapak Ibu sering dengar ya, ada yang namanya Nabi Daniel, walaupun nggak disebut dalam Al-Quran, karena jumlah para nabi itu sekitar 120.000 lebih. Beda dengan jumlah Rasul, itu hanya sekitar 315 saja. Jumlah para nabi kan ketika Rasulullah ditanya berapa jumlah nabi, 124.000. Adapun yang ditulis dalam Al-Quran hanya 25 saja, nabi dan rasul, ya. Tapi ada yang namanya Nabi Daniel. Dari mana Nabi Daniel ini kita tahu? Dari hadis Rasulullah. Yang Nabi Daniel ini wafat ketika Umar menaklukkan sebuah negeri yang namanya Tustar. Ternyata ditemukan jasad Nabi Daniel yang masih utuh. Biasalah masyarakat kan, ini jasadnya Nabi. Ya, mereka akhirnya setelah tahu kuburannya Nabi Daniel, mereka datang ke kuburannya Nabi Daniel. Kalau kemarau panjang gak turun hujan, mereka minta kepada Nabi Daniel itu. Akhirnya Umar buat kebijakan. Umar suruh gali 13 lubang kuburan. Disuruh gali siang-siang 13 kuburan. Malam harinya dipindahin itu kuburan Nabi Daniel ke salah satu dari 13 itu, supaya masyarakat nggak tahu mana kuburannya Nabi Daniel. Lihat, Umar tutup Bapak Ibu pintu-pintu kesyirikan itu. Ya, sampai Umar siasat itu buat 13. Ya, karena orang kan bingung kan, ini yang mana nanti kuburannya. Apalagi akhirnya malam-malam disuruh pindahin, ya, untuk memasukkan ke salah satu dari 13 lubang itu. Akhirnya masyarakat nggak tahu tuh mana kuburannya Nabi Daniel. Maka selamatlah masyarakat dari berbuat kesyirikan. Ya. Yang ketiga juga, Umar melarang kaum muslimin bersikap berlebihan terhadap Hajar Aswad. Hajar Aswad kita hanya diperintahkan kalau mampu memegangnya, menciumnya, kalaupun nggak mampu memegangnya, dan minimal memberi isyarat, kan cukup ketika tawaf. Ya, sebagaimana perkataan Umar yang terkenal dalam hadis Bukhari, inni a'lamu annaka hajar, aku tahu wahai Hajar Aswad, engkau ini hanyalah batu, la tadur wa la tanfa, engkau enggak bisa memberi manfaat dan memberi mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltu, seandainya aku enggak melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Maka lihat, Umar ajarkan ini tauhid yang benar, ya. Jadi nggak ada yang namanya benda-benda keramat, ya. Nggak ada benda yang bisa mendatangkan bahaya manfaat kepada kita. Maka yakin semuanya hanyalah yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya hanya Allah saja. Ini yang pertama ya. Umar menutup pintu-pintu kesyirikan. Yang kedua, Umar punya kebijakan, beliau melakukan patroli di malam hari. Makanya Umar dikenal pemimpin yang adil tuh begini Bapak. Setiap malam Umar ngawasin bagaimana masyarakatnya di kota Madinah.
Dan ada satu riwayat ini yang menarik dari Talhah bin Ubaidillah. Beliau meriwayatkan, Umar keluar pada suatu malam dan aku mengikutinya. Lalu Umar masuk ke sebuah rumah. Setelah itu beliau keluar dan masuk ke rumah yang lain. Keesokan paginya, kata Talhah ini yang semalam mengikuti Umar, aku masuk ke rumah yang semalam dimasuki oleh Umar bin Khattab. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita tua, buta dan lumpuh. Aku bertanya kepada wanita itu, apa yang dilakukan laki-laki yang semalam masuk ke rumahmu? Kata wanita tersebut, sejak sekian lama dia datang kepadaku, memenuhi kebutuhanku, membersihkan rumahku, dan membuang kotoran di rumahku. Allah Akbar. Pemimpin ini, ya, masuk ke rumah janda tua, lumpuh, buta. Karena Umar tahu dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, lihat bagaimana pemimpin itu memperhatikan kaum lemah. Jangan orang yang sudah kaya, ya, tapi kaum lemah tuh bagaimana Umar ya memperhatikannya. Makanya Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang turun langsung melayani rakyatnya. Jadi kalau kata ulama, pemimpin itu bukan hanya membuat kebijakan, tapi juga mengurusi kebutuhan orang-orang lemah. Karena banyak keutamaan orang yang dia membantu orang-orang lemah ini, Bapak Ibu. Saya kasih contohnya. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, as-sa'i 'alal a'malah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan fakir miskin, mereka itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan kata Rasulullah, wa kal qa'imi la yaftur, pahalanya seperti orang yang sholat malam terus-menerus. Wa kas-shaimi la yuftir, pahalanya juga seperti orang yang puasa sunnah terus-menerus. Bagaimana keutamaan mengurusi orang-orang lemah, ya. Makanya Rasulullah juga menjanjikan kalau pemimpin itu peduli, perhatian, menolong, membantu orang-orang yang lemah tadi, Allah yang akan menolong mereka. Ini kayaknya kuncinya Umar itu bisa menaklukkan negara superpower seperti Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu kalau sekarang seperti Amerika. Ya, bayangin Umar bisa menaklukkan mereka. Kuncinya apa? Umar itu peduli sama kaum lemah, fakir, miskin, janda. Ini nih yang disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian diberikan pertolongan oleh Allah kecuali karena orang-orang lemah yang kalian tolong mereka. Jadi Bapak Ibu ingat, ketika Bapak Ibu sering nolong orang-orang lemah, di saat sulit pun pasti Allah tolong kita. Karena ada doa orang-orang lemah di sana. Orang-orang fakir miskin itu kan kalau mendoakan begitu tulus. Ya, kalau sering dibantu, ditolong, maka bisa jadi itu ada perkara-perkara kita yang sulit, kita ditolong oleh Allah karena sebab apa? Kita pernah tolong kaum fakir miskin itu. Ya, maka ini Bapak Ibu kunci Umar sukses tuh, ya, menaklukkan negeri besar itu, ya, pasukan-pasukan yang punya militer begitu besar.
Romawi dan juga Persia, karena Umar peduli dengan kaum-kaum lemah dari kalangan kaum muslimin. Ya. Lanjut Bapak Ibu, kebijakan Umar yang ketiga. Nah, ini penting bagi ibu-ibu. Umar melarang percepatan masa penyapihan bayi. Ibnu Katsir mengisahkan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Pada suatu malam Umar bin Khattab keluar berkeliling Madinah. Di tengah malam beliau mendengar tangisan seorang bayi dari sebuah rumah. Umar menunggu cukup lama, berharap bayi itu akan berhenti menangis. Namun tangisannya semakin keras. Maka kemudian Umar datengin itu rumah yang tangisan bayinya begitu keras. Umar berkata dengan lembut, bertakwalah kepada Allah dan perlakukanlah anakmu dengan baik. Kemudian Umar pengen balik lagi sudah. Dia dengar lagi tangisannya begitu keras. Maka Umar balik lagi negur ibu itu, perlakukan anakmu dengan baik. Maka sang ibu nggak tahu nih, ini ternyata Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata ibu tersebut, wahai hamba Allah, mengapa engkau terus menggangguku? Aku sedang berusaha memberi makan kepada anak ini, tapi dia tidak mau. Kata Umar, kenapa engkau menyapihnya begitu cepat? Karena kata ulama, ini bayi masih 8 bulan. Kok sudah cepat-cepat dikasih makanan? Harusnya dikasih apa? ASI. Kata ibu tersebut, lihat, karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab hanya memberikan tunjangan dari Baitul Mal kepada anak-anak yang sudah selesai disapih oleh ibunya. Jadi kenapa dia sapih cepat-cepat? Supaya dapat tunjangan. Lihat, Umar nangis Bapak Ibu. Kata Umar, celaka engkau wahai Umar. Betapa banyak anak kaum muslimin yang telah engkau bunuh. Pagi harinya Umar kumpulkan masyarakatnya dan Umar mengubah kebijakannya dengan berkata, wahai kalian para ibu, jangan kalian tergesa-gesa menyapih anak-anak kalian. Sesungguhnya kami akan memberikan tunjangan kepada setiap bayi yang lahir dalam Islam. Jadi semua bayi yang lahir sudah langsung dikasih tunjangan oleh Umar. Lihat, Umar ubah kebijakannya ketika tahu apa itu memudaratkan anak. Ya, setiap bayi yang lahir bayangin dikasih tunjangan Bapak Ibu. Kalau kita kan di zaman kita di Indonesia, setiap bayi yang lahir sudah dikenai hutang, gitu ya. Ini di Umar dikasih tunjangan, bayi yang lahir dapat tunjangan sudah. Ya, dari sebelum disapi sudah dikasih. Kan luar biasa. Makanya ibu-ibu di zaman Umar itu semangat untuk menyempurnakan penyapihannya selama 2 tahun. Hari ini kan ibu-ibu dikit-dikit susu formula, ya. Padahal terbukti secara ilmu kesehatan dan kedokteran beda Bapak Ibu. Anak yang tumbuh dengan ASI dengan anak yang tumbuh dengan susu formula. Daya tahan tubuhnya lebih kuat, ya. Coba lihat penelitiannya kan begitu, ya. Dan ternyata itu perintahnya kan dari Al-Qur'an. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Perintahkanlah kepada para ibu itu untuk menyusui anaknya, menyempurnakannya menjadi 2 tahun. Makanya ada orang kafir, ini orang kafir Bapak Ibu, dokter, ya, dia ngisi seminar tentang keutamaan ASI ini. Ternyata yang dia bawakan ayat Al-Quran.
Ya, konsepnya ada tuh dalam Al-Quran. Tapi kaum muslimin aja yang gak paham. Ternyata ASI itu memang memiliki keistimewaan dan keutamaan. Makanya Umar kasih tunjangan. Pokoknya setiap bayi yang lahir, Umar yang nanggung dari negara semua kebutuhannya. Ya, ini kebijakan Umar bin Khattab. Masih banyak Bapak Ibu, tapi karena waktunya sudah habis, ya kita cukupkan. Kita lanjut insya Allah di part yang kedua tentang kebijakan Umar yang lain yang bisa diterapkan di zaman kita dan luar biasa efeknya. Ya, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi Anda cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar cerita bahwasannya Umar sebelum masuk Islam itu pernah mengumpulkan anak perempuannya itu gitu Ustaz. Apakah cerita itu benar adanya Ustaz? Terima kasih. Oh iya. Jazakallah khairan Pak Haji. Apakah benar riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah mengubur anaknya hidup-hidup ketika belum masuk Islam? Wallahu a'lam, ana tidak tahu kebenaran riwayat ini. Yang ana tahu itu kan riwayat yang terkenal, Umar itu sebelum masuk Islam beliau membuat Tuhannya dari roti itu, dari adonan roti, kemudian dia jadikan itu sebagai Tuhannya. Yang Umar kalau ingat itu nangis karena dia dulu ingat kalau dia dalam keadaan lapar, Tuhannya dia makan. Nah itu riwayat yang sahih yang Anda tahu. Kalau tadi Umar mengubur anaknya hidup-hidup, coba nanti Anda cek lagi tentang riwayat tersebut apakah sahih atau tidaknya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang tadi kita simak tentang takutnya Umar kepada Allah, tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya hingga kambing pun dikhawatirkan gitu meleset atau celaka karena semasa kepemimpinannya ada jalan yang rusak atau gimana gitu. Terus memangnya ada nggak sih dalil yang pasti, maksudnya hukumannya apa untuk pemimpin yang abai tentang keselamatan warganya gitu? Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, kalau dalil secara khusus Anda memang belum dapatkan. Tapi ulama kan selalu menggunakan dalil yang secara umum itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin, apalagi pemimpin negara, maka dia akan mempertanggungjawabkan segala yang dipimpinnya. Dan kewajiban pemimpin dalam Islam Bapak Ibu menjaga 5 maqasid syariah itu. 5 maqasid syariah apa? Hifzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hifzu al-mal, menjaga harta. Yang ketiga, hifzun nafas, tuh lihat, menjaga jiwa. Jadi kewajiban pemimpin tuh menjaga jiwa rakyatnya. Ya.
Yang keempat, hifzun an-nasl, menjaga keturunan. Ya. Satu lagi apa? Hifzul akal, menjaga akal. Jadi ini kewajiban pemimpin nih, menerapkan ini untuk menjaga maqasid syariah. Makanya berat pertanggungjawaban pemimpin ketika mereka tidak menerapkan hukum-hukum Islam, mereka yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Makanya itu pertanggungjawabannya pemimpin. Mereka harus menjaga jiwa semua yang mereka pimpin. Bayangin, kita kan sekarang 280 juta ya, 280 juta manusia. Itu pemimpin wajib itu menjaganya. Ya. Jadi kalau ada yang mati kelaparan dan pemimpin tahu dan itu tidak diurusi, pemimpin berat pertanggungjawabannya. Ya. Jadi dalil secara khusus memang tidak ada, tapi tadi secara umum pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban perkara 5 ini. Dia jaga nggak tuh jiwa rakyatnya? Dia jaga tidak akal rakyatnya? Dia jaga tidak harta rakyatnya? Makanya semua kebijakan-kebijakan pemimpin harus semuanya bermuara pada 5 ini. Menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, dan juga menjaga keturunan. Dan ini kewajibannya siapa? Pemimpin. Ya, ketika pemimpin mengabaikan ini, maka dia akan mempertanggungjawabkannya pada hari kiamat nanti. Makanya nanti ada kebijakan Umar untuk menjaga rakyatnya supaya tidak berzina. Umar menerapkan aturan setiap prajurit yang berjihad di jalan Allah tidak boleh lebih dari 4 bulan meninggalkan istrinya. Karena nanti ada kisah tuh, Umar lagi malam-malam patroli, tiba-tiba dengar seorang wanita dari dalam rumah mengucapkan bait-bait syair. Bait syairnya mengerikan. Kata wanita itu, aku rindu dengan suamiku yang sedang dikirim oleh khalifah berjihad. Kalau dulu kan berjihad berbulan-bulan Bapak Ibu. Maka wanita itu berkata, seandainya aku tidak takut kepada Allah, aku akan buat ranjang ini bergoyang. Maksudnya ranjang bergoyang itu dia akan berzina. Umar dengar tuh, disamperin di rumahnya. Kata Umar, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Apa yang engkau katakan tadi? Maka dia sampaikan, saya rindu sama suami saya yang sedang dikirim khalifah berjihad di jalan Allah. Akhirnya Umar datengin anaknya Hafsah. Kata Umar, wahai Hafsah, berapa lama wanita bisa bertahan tidak digauli oleh suaminya? Kata Hafsah, 4 ashhur, 4 bulan maksimal. Ini wanita ya. Kalau laki-laki mah sepekan juga sudah keriting rambutnya. Ya, ini wanita bisa bertahan 4 bulan. Kata Hafsah. Akhirnya Umar buat kebijakan, gak boleh ada mujahid yang mereka meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Allah, lihat, untuk menjaga apa? Supaya gak berzina. Karena kasihan ini istri ditinggal suaminya lebih dari 4 bulan, dia gak bisa tahan. Makanya nanya dulu tuh ke Hafsah, berapa lama paling lama tahan ditinggal suami? 4 bulan. Makanya Umar akhirnya rolling itu pasukan. Sebelum 4 bulan sudah disuruh gantian untuk menjadi prajurit berjihadnya. Ya, pemimpin tuh sampai kayak gitu perhatiannya Bapak Ibu. Urusan biologis rakyatnya itu diperhatikan.
Ya, walaupun itu untuk kepentingan apa? Jihad, bayani. Tapi ketika itu bisa menyebabkan mudarat kepada pasangannya, maka Umar ubah kebijakannya. Lihat bagaimana pemimpin kita itu menjaga 5 tadi, Bapak. Ya, bukan hanya jiwanya yang diselamatkan, bayangin supaya mereka nggak berzina, pemimpin itu memikirkan itu. Ya, nah ini ya 5 yang dijaga oleh pemimpin tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah cukup, sudah syukur kan? Sudah ya, sudah pada lapar juga kayaknya. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu ya pembahasan kita tentang fikih kebijakan Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk pemimpin-pemimpin kita supaya bisa meneladani Umar bin Khattab ini. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi